Tabe sararaku, berimba kareba komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir lumpur macetkan arus kendaraan di jalur Trans Sulawesi. Kebakaran menimpa sebuah warung dan bengkel di Kota Palu. Manajer operasional PT Sri Kandi Jawara Dunia divonis 5 tahun penjara. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu dan Donggala Sabtu malam mengakibatkan banjir di Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Belum dilaporkan adanya rumah yang terendam, namun air bercampur lumpur meluap di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi ini. Hujan turun sejak pukul 7 malam mengakibatkan air meluap dan menggenangi sejumlah ruas jalan di Kelurahan Watu Sampu. Akibatnya arus kendaraan di jalur penghubung Kota Palu dan Kabupaten Donggala ini terganggu. Apalagi air bercampur lumpur yang merupakan material dari aktivitas galian C di wilayah tersebut. Arman Seli, warga Kelurahan Watu Sampu mengatakan banjir bercampur lumpur ini sudah berulang kali terjadi apalagi di saat hujan lebat. Kondisi ini sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Banjir tersebut dipicu oleh aktivitas tambang galian C di wilayah Kelurahan Watu Sampu dan sekitarnya. Kondisi jalan di ruas Palu Donggala ini memang seperti ini. Dikala musim panas, jalan berdebu, tapi di saat musim penghujan seperti ini, jalannya banjir, berlumpur seperti yang saudara-saudara lihat tepat di belakang saya. Kondisi mobil yang begitu lalu lalang di ruas jalan ini dengan kondisi jalan yang banjir seperti ini sangat besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini juga diperparah oleh pertambangan galian C yang ada di pesisir Palu Donggala. Hujan yang tak kunjung reda ini tentunya menimbulkan kecemasan tidak hanya pengendara yang melintas, tapi juga warga yang bermukim di kawasan banjir tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kebakaran menimpa 4 petak bangunan semi permanen di Jalan Untat 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu, Sabtu pagi. 4 petak bangunan yang merupakan warung sari laut, toko buah, bengkel motor, dan warung kelontong ludes dilalap api. Terbakarnya bangunan beserta isinya terjadi sekira pukul 5 pagi. Api diduga berasal dari salah satu warung akibat korsleting listrik yang kemudian merembet ke bangunan di sekitarnya. Abdul Aziz, selaku pemilik bengkel, mengaku kaget saat api tiba-tiba merembet ke bangunannya. Ia dibantu warga setempat berusaha melakukan upaya pemadaman, namun kondisi api yang berkobar sulit dikendalikan. Ini berapa petak ya yang terbakar? Ada 4 petak yang terbakar. 4 petak apa semua? Yang pertama Mas Joko, penjual buah, bengkel, kios. Kalau yang kita punya yang mana? Saya punya bengkel. Ini bengkel Motor. Ini kejadiannya sejak kapan? Jam 5 subuh. Kita tadi di sini juga. Iya, lokasi sini. Kalau penyebabnya atau kronologinya tadi bagaimana? Kalau kronologinya saya kurang paham Pak, karena dari Mas Joko sana kebakaran. Cuma diduga korsleting listrik. Juga korsleting. Terus tadi berarti sempat berupaya memadamkan api ya? Iya sempat, cuma apinya terlalu besar jadi saya alat seadanya saja. Kalau kita punya sendiri ini kira-kira total kerugian sampai Kalau total kerugian ini Pak mungkin 200 juta. lebih. Berarti di sini semua under deal. Iya, semua motor ada 7 motor. unit. Api kemudian berhasil dipadamkan saat 35 personel pemadam kebakaran dan 5 unit armada terjun ke lokasi dan menghabiskan sekira 25.000 liter air. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Meski demikian, bangunan beserta isi dari warung dan bengkel itu ludes. 1 unit mobil dan 7 unit sepeda motor hangus tak sempat diselamatkan.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Aparat kepolisian sektor Palu Selatan meringkus 3 pelaku kasus pencurian. 2 pelaku berinisial EB dan N terlibat kasus pencurian barang elektronik. Sedangkan pelaku berinisial MNI terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Pengungkapan kedua kasus tersebut bermula dari teriakan 2 warga yang mengaku menjadi korban pemerasan oleh orang tak dikenal. Korban dipaksa menyerahkan telepon genggam miliknya. Kejadian itu berlangsung tak jauh dari Mapolsek Palu Selatan. Petugas jaga yang mendengar teriakan langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku yang berinisial MNI. Polisi mengamankan sebilah badik yang diselipkan di pinggang pelaku. Selain MNI, polisi juga tengah mengejar 2 orang yang diduga bersekongkol dalam menjalankan aksi kriminal tersebut. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya mencegat korban dan memaksa mengeluarkan barang-barang berharga. Dalam waktu yang bersamaan, polisi juga mengungkap kasus pencurian barang elektronik yang melibatkan 2 pelaku berinisial EB dan N. Kasus pencurian tersebut terjadi di Jalan Sungai Ogotion, Kelurahan Nunuk, Kecamatan Tatanga. Selain barang elektronik, pelaku juga mengambil uang tunai korban sebanyak 3 juta rupiah. Namun saat ditangkap, pelaku mengaku uang tunai hasil curian telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Polisi hanya mengamankan barang bukti lain berupa mesin las, laptop, dan telepon genggam berbagai merek. Kapolsek Palu Selatan Ajun Komisaris Polisi Feli mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengembangan terhadap kedua kasus pencurian tersebut. Polisi telah mengantongi sejumlah nama yang juga terlibat dalam kasus tersebut dan kini dalam pengejaran. Kita mengantisipasi, kita tingkatkan patroli dan paling saya juga menyampaikan sampang kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati membawa barang yang berharga supaya jangan menyolok untuk mempermudah para pelaku untuk melakukan pencurian atau jambret seperti itu. Sebaiknya disimpan di tempat yang aman. Kelompok ini mereka tidak saling, mereka belum pernah saling bertemu atau mengenal satu sama yang lain. Kalau yang ini memang mereka ada 4 orang, per satu yang tertangkap, tetapi 3 orang ini adalah residivisme dengan kasus-kasus yang sama seperti itu. Ketiga pelaku pencurian barang elektronik maupun kekerasan diamankan di Mapolsek Palu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Ratusan atlet Sulawesi Tengah yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara menemui Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura. Mereka menuntut pembayaran uang saku yang tak kunjung cair selama menjalani pemusatan latihan daerah. Saat bertemu gubernur di kediamannya, Jalan Muhammad Hatta, para atlet membeberkan jika sudah 1 bulan lamanya menjalani puslat dan namun belum menerima uang saku. Tidak hanya itu, mereka juga belum menerima dana untuk pembelian peralatan latihan, padahal pemusatan latihan sudah berjalan lebih 1 bulan. Menanggapi masalah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mengakui adanya masalah keuangan sehingga pembayaran uang saku atlet belum terbayarkan. Namun Gubernur langsung bergerak cepat dengan meminjamkan uang di Bank Sulteng dan meminta pencairan uang saku atlet segera diproses. Rusdi mengaku ikut prihatin dengan keterlambatan pembayaran uang saku atlet, padahal itu sangat berpengaruh terhadap semangat atlet dalam berlatih guna memberikan hasil yang terbaik dalam PON ke-21 September mendatang. Kontingen Sulawesi Tengah menargetkan meraih 10 medali emas dalam event olahraga nasional terakbar tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.